$368 miliar untuk 8 kapal selam nuklir. Angka fantastis ini adalah nilai kesepakatan AUKUS, kesepakatan pertahanan terbesar antara Amerika dan Australia, di mana Australia akan mengoperasikan Virginia Class, kapal selam serang bertenaga nuklir dengan reaktor yang bisa beroperasi 33 tahun tanpa perlu isi ulang bahan bakar. Kapal selam ini dilengkapi payload modul yang sanggup membawa 40 rudal jelajah Tomahawk dengan jangkauan tempur 1.600 km dan mampu menyelam hingga kedalaman operasional 490 meter. Sementara Indonesia hanya mengandalkan 4 kapal selam diesel konvensional. Dan ini baru permulaan. Yang lebih mengejutkan, Amerika akan melakukan transfer teknologi reaktor nuklir mereka, sehingga Australia mampu membangun kapal selam nuklir mereka sendiri ke depannya. Tentu hal ini dapat mengubah arsitektur keamanan kawasan, dan apa artinya bagi Indonesia, serta apa alasan Amerika mentransfer teknologi nuklir mereka ke Australia. Mari kita bahas. Untuk memahami dampaknya bagi Indonesia, kita perlu melihat posisi geografis. Di utara, Cina mengoperasikan 12 kapal selam nuklir kelas Jin dan Xiang. Sementara di selatan, Australia yang sebentar lagi memiliki 8 kapal selam Virginia Class. Indonesia berada tepat di tengah. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia menjadi jalur strategis yang akan dilewati kapal selam nuklir. Lalu kenapa Amerika mau mentransfer teknologi nuklir mereka yang sangat rahasia ini? Jawabannya, Cina. Dalam 2 dekade terakhir, Cina telah membangun armada angkatan laut terbesar di dunia dengan lebih dari 370 kapal perang, termasuk 3 kapal induk, 50 destroyer modern, dan 12 kapal selam nuklir. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ekspansi Cina di Laut Cina Selatan. Pulau buatan yang diubah menjadi pangkalan militer, dilengkapi landasan pacu sepanjang 3.000 meter, sistem rudal anti kapal, dan radar jarak jauh. Amerika melihat ini sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi. Dan AUKUS adalah jawaban strategis mereka. Bagi Indonesia, hal ini menciptakan dilema strategis yang kompleks. Pertama, kedaulatan ALKI. Kapal selam nuklir Virginia Class bisa beroperasi selama berbulan-bulan tanpa muncul ke permukaan. Mereka bisa melintasi perairan Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem sonar konvensional. Kedua, keseimbangan kekuatan regional. Dengan Australia memiliki kapal selam nuklir, Indonesia kehilangan keunggulan geografis sebagai negara kepulauan terbesar. Perairan yang selama ini menjadi benteng pertahanan alami bisa ditembus dengan mudah. Dan ketiga, tekanan diplomatik. Indonesia mau tak mau harus memilih posisi di tengah rivalitas Amerika-Cina yang semakin tajam. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa Indonesia lakukan menghadapi situasi ini? Apa opsi strategis yang tersedia? Menghadapi situasi ini, Indonesia punya 3 opsi strategis. Opsi pertama, jalur diplomasi. Indonesia bisa memperkuat ASEAN sebagai buffer zone netral, mendorong Treaty of Amity and Cooperation yang melarang penggunaan kekuatan militer di kawasan. Namun realitasnya, ASEAN terpecah. Filipina dan Vietnam condong ke Amerika karena sengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan. Sementara Kamboja, Laos, dan Myanmar lebih dekat dengan Beijing. Diplomasi saja tidak cukup untuk menghadapi kapal selam nuklir yang bisa beroperasi di perairan Indonesia tanpa terdeteksi. Opsi kedua, modernisasi alutsista. Indonesia bisa membeli kapal selam diesel elektrik modern seperti Scorpion dari Prancis atau tipe 214 dari Jerman. Harganya sekitar $500 juta per unit. Untuk menyamai kemampuan patroli 8 kapal selam nuklir Australia, Indonesia butuh minimal 24 kapal selam diesel elektrik. Total biaya $12 miliar. Belum termasuk sistem sonar canggih, maritim patrol aircraft, dan satelit pengawasan. Estimasi total bisa mencapai 20 hingga $25 miliar. Bandingkan dengan anggaran pertahanan Indonesia tahun 2025 yang hanya sekitar $15 miliar, dan itu untuk seluruh TNI, bukan hanya untuk Angkatan Laut. Secara anggaran, opsi ini sangat berat. Opsi ketiga, strategic partnership dengan kekuatan besar. Indonesia bisa mendekat ke salah satu kubu, bergabung dengan Amerika dan sekutunya, atau memperkuat hubungan dengan Cina. Jika memilih Amerika, Indonesia bisa mendapat akses ke teknologi pertahanan canggih dan intelligence sharing, tapi konsekuensinya, kehilangan independensi politik luar negeri dan resiko menjadi target Cina. Jika memilih Cina,
Indonesia bisa mendapat investasi infrastruktur besar-besaran dan akses pasar, tapi konsekuensinya, debt trap diplomasi dan tekanan untuk mengabaikan pelanggaran Cina di Natuna. Kedua pilihan ini bertentangan dengan prinsip politik bebas aktif yang sudah Indonesia pegang sejak tahun 1948. Jadi apakah Indonesia terjebak, tidak punya opsi yang ideal? Sebenarnya ada jalan keempat, strategi hybrid yang menggabungkan ketiga opsi tadi dengan fokus pada keunggulan geografis Indonesia. Strategi realistis yang bisa Indonesia jalankan. Jalan keempat ini menggabungkan ketiga opsi tadi dengan pendekatan bertahap. Indonesia punya keunggulan yang tidak dimiliki Australia. 17.000 pulau dan jalur strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Ini seperti benteng alami yang bisa diperkuat. Alih-alih mengejar kesetaraan kapal selam nuklir yang mustahil, Indonesia bisa membangun sistem pertahanan berlapis. Kapal selam diesel elektrik untuk patroli dangkal, kapal serang cepat dengan rudal anti kapal, ditambah baterai rudal pertahanan pantai di pulau-pulau strategis. Tak hanya soal kekuatan yang setara, tapi bagaimana membuat biaya masuk ke perairan Indonesia harus dibayar mahal bagi siapapun. Strategi perang asimetris yang sudah terbukti efektif sepanjang sejarah militer modern. Lalu bagaimana mewujudkannya tanpa menguras anggaran negara? Mulai dari 2025 hingga 2030, Indonesia bisa fokus pada pengadaan 6 kapal selam diesel elektrik modern plus 12 kapal serang cepat bersenjata rudal Exocet atau NSM. 5 tahun berikutnya, tempatkan sistem rudal pertahanan pantai di Natuna dan pulau-pulau terluar. Sistem seperti BrahMos atau Naval Strike Missile dengan jangkauan hingga 500 km. Setelah fondasi pertahanan kuat, barulah tingkatkan pengawasan maritim dengan satelit dan pesawat patroli maritim. Biaya estimasi 4 miliar dolar hingga 2040. Total investasi 10 tahun, sekitar 9,5 miliar dolar atau 950 juta dolar per tahun. Hanya 6% dari anggaran pertahanan per tahun, jauh lebih terjangkau dibanding opsi modernisasi penuh yang butuh hingga 25 miliar dolar sekaligus. Mengapa pendekatan ini lebih masuk akal? Indonesia tidak perlu bersaing langsung dengan kapal selam nuklir Australia. Cukup membuat perairan Indonesia menjadi zona resiko tinggi. Dengan sistem pertahanan berlapis di jalur sempit strategis, Indonesia bisa mengontrol jalur laut yang vital bagi perdagangan global. Strategi ini juga tidak memaksa Indonesia memilih kubu. Indonesia tetap bisa membeli alutsista dari berbagai negara, kapal selam dari Korea Selatan atau Prancis, rudal dari India atau Norwegia, teknologi pengawasan dari berbagai sumber. Politik bebas aktif tetap terjaga. Yang paling penting, mampu memanfaatkan geografi sebagai senjata strategis. Ini memberi daya tawar diplomatik yang besar tanpa harus punya armada raksasa. AUKUS memang mengubah keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, tapi bukan berarti Indonesia tidak punya opsi. Dengan strategi yang tepat, keunggulan geografi, dan kebijaksanaan politik, Indonesia bisa mempertahankan kedaulatan tanpa terjebak dalam perlombaan senjata yang menguras keuangan negara. Itulah strategi realistis Indonesia untuk menghadapi AUKUS. Pertanyaannya sekarang, apakah TNI sudah siap menghadapi pesatnya perkembangan postur militer baik dari Australia maupun negara tetangga di kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe untuk analisis geopolitik dan militer lainnya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis dan tetap analitis.